Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Video ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam dengan materi pendekatan pemikiran Islam, Bayani, Burhani, dan Irfani. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lukmanul Hakim, MAG, dan Bapak Rahmat Trihadi, MAG. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rindi Yomvita Vulkanik dengan NIM 2416040092 dari Prodi Akuntansi Syariah. Pada materi ini kita akan membahas 3 poin inti, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfani. Di sini kita akan membahas apa sih itu Bayani dan apa ciri-ciri Bayani beserta contohnya, dan juga tentang apa itu Burhani, ciri-ciri Burhani dan contoh Burhani, beserta apa itu Irfani dan apa ciri-ciri Irfani beserta contohnya. 1. Bayani, yang merupakan penjelasan atau keterangan dalam ilmu pengetahuan Islam yang merujuk pada pendekatan yang menggunakan teks sebagai sumber utama dalam menjelaskan persoalan, yang berfokus pada Al-Quran dan hadis. 2. Ciri-ciri Bayani. 1. Berbasis teks suci yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama dalam memahami hukum Islam. Yang kedua, interpretasi literal atau tekstual yang dipahami secara lahiriah sesuai dengan struktur bahasa Arab. Yang ketiga, menggunakan kaidah bahasa Arab, yang mana pemahaman teks dilakukan melalui ilmu nahwu, syaraf, dan balaghah untuk mendapatkan makna yang akurat. Yang keempat, konsistensi dengan hukum Islam atau fikih. Yang kelima, minim pengaruh konteks sosial, yang lebih mengutamakan teks dibanding kondisi sosial atau perubahan zaman. Yang ketiga yaitu contoh Bayani, seperti dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini dijadikan dalil bahwa sholat adalah kewajiban mutlak dan tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim. Yang kedua yaitu Burhani. Pendekatan Burhani merupakan metode pemahaman keagamaan yang didasarkan pada penalaran logis dan rasional. Pendekatan ini menempatkan akal sebagai instrumen utama untuk memahami ajaran agama. Di sini kita ditekankan untuk berpikir kritis dan rasional untuk menemukan suatu kebenaran meskipun tidak bertentangan dengan wahyu, yang biasanya dipengaruhi oleh tradisi filsafat dan ilmu pengetahuan. Ciri-ciri Burhani. 1. Berbasis rasionalitas, yang dimana memakai penalaran berdasarkan akal dan logika dalam memahami ajaran agama. Yang kedua, kritis dan analitis, yang mana di saat pembahasan dalam masalah kita harus tetap pada argumentasi kita. Yang ketiga yaitu menggunakan dalil akli atau rasional, yang dimana kita tidak hanya berfokus kepada teks namun juga kepada pengalaman yang telah terjadi terhadap manusia. Yang keempat yaitu kontekstual, di mana wahyu dijadikan sebagai rujukan namun dimaknai secara rasional. Yang kelima, dapat menyentuh ilmu pengetahuan yang sering digunakan dalam bidang filsafat Islam, teologi rasional atau kalam, dan etika. Contohnya yaitu seperti pemahaman tentang eksistensi Tuhan yang menyusun argumen tentang keberadaan Tuhan melalui argumen sebab akibat. Yang ketiga yaitu Irfani, yang merupakan metode pemahaman terhadap ajaran Islam yang berbasis pada pengalaman spiritual, intuisi batin, dan penyucian diri. Pendekatan ini sangat terkait dengan tradisi tasawuf, di mana kebenaran dipahami tidak hanya lewat teks dan logika, melainkan lewat ke dalam hati dan hubungan langsung dengan Tuhan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri Irfani. 1. Berdasarkan pengalaman spiritual. Yang kedua, menekankan tazkiyatun nafs atau penyucian diri. Yang ketiga yaitu bersifat intuitif atau simbolik. Yang keempat, menggunakan konsep makrifat, yang dimana
pengetahuan langsung tentang Tuhan melalui penyucian jiwa dan latihan spiritual. Yang kelima yaitu mengutamakan dimensi batin daripada lahiriah. Contohnya yaitu tafsir spiritual tentang ibadah, yang mana penafsiran makna terdalam yaitu batinia atau spiritual dan ritual-ritual ibadah dalam agama bukan hanya melihat ibadah sebagai kegiatan fisik atau hukum, tetapi mencari makna simbolis dan rohani di baliknya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya sudah dengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.